Satu lagi yang aku inget banget teman-teman, mungkin kalian mau mencoba hal ini. Dalam sepanjang 2017 tersebut, aku bener-bener ngasih makan pikiran bawah sadar. Aku install ya program-program ke pikiran bawah sadar hampir tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Ernest Sutari. Aku pernah menyampaikan ke teman-teman waktu di kelas online bahwa aku hanya bisa menyampaikan pengalaman yang pernah aku alami, menyampaikan sebuah materi, menyampaikan apa yang aku ketahui dan aku alami ya teman-teman. Ya, sekedar menyampaikan, berbagi kisah, berbagi kebahagiaan ke kalian, tahadus bin nikmah. Tapi aku tidak bisa memaksa teman-teman untuk berubah. Tidak bisa memaksa teman-teman untuk melakukan semua yang aku sampaikan. Entah itu di YouTube seperti ini ataupun di materi kelas online yang aku adain. Aku hanya bisa menyampaikan, aku tidak bisa memaksa, dan aku juga tidak bisa mengubah kalian. Yang bisa mengubah teman-teman, yang bisa mengubah diri kita itu adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu, teman-teman, memang modal yang perlu kita punya kalau emang pengen benar-benar berubah adalah sebuah kemauan yang kuat. Artinya, setelah teman-teman nonton video ini ataupun setelah mengikuti kelas online yang aku adain, setelah itu keputusan untuk mau melakukan atau tidak itu ada di tangan kalian sendiri. Makanya jangan heran kalau ada yang merasakan keajaiban, ada juga yang mungkin belum gitu ya. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Dan kali ini aku pengen berbagi pengalaman ya ke teman-teman. Ada suatu masa dimana aku tuh bener-bener lempeng banget dengan kemauanku yang begitu kuat untuk mengubah keadaan. Mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi buat kalian yang nonton videonya. Jadi pada tahun 2017 saat aku udah mulai masuk ke dunia kerja, setelah lulus kuliah itu kan mulai masuk ya dunia kerja, karir, sudah mulai menghadapi dunia yang sebenarnya. Kita harus udah mulai survive, jangan kalau bisa udah nggak bergantung ke orang tua ya kan. Jadi kita benar-benar udah terjun nih ke dunia yang sesungguhnya. Makanya ada yang mengatakan umur-umur sekitar 22, 23, 24 itu adalah masa-masa quarter life crisis. Karena memang biasanya banyak yang struggle di umur-umur tersebut. Tahun 2017 tersebut aku emang punya kemauan yang kuat, yang begitu kuat untuk mau mengubah keadaan. Dan satu-satunya yang harus aku lakukan untuk mengubah keadaanku adalah datang ke Allah, minta tolong kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan aku bersyukur karena tidak banyak privilege yang aku miliki, bukan dari keluarga keturunan yang darah biru ataupun orang tua yang kaya raya, ataupun juga dari segi kemampuan juga aku bukan yang pinter banget, yang punya IQ bagus gitu ya. Jadi ya medium lah, mediocre ya kalau nggak salah itu istilahnya. Jadi orang yang bisa dibilang rata-rata. Oke, memang dari segi kemampuan ataupun kekayaan gitu ya, aku ada di rata-rata, tapi akan aku buktikan ke Allah bahwa kemauanku kuat. Dan karena tidak banyak privilege yang aku miliki, makanya aku bersyukurnya itu menjadi jalan aku benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Aku nggak punya kekuatan apapun kalau bukan karena Allah. Aku bersyukur tidak bisa apa-apa, aku bersyukur tidak punya apa-apa, karena dengan begitulah kemauanku yang kuat untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah itu jadi jauh lebih besar. Bener bilang bahwa ya Allah, saya ini bodoh, saya ini tidak bisa apa-apa, saya ini nggak punya apa-apa. Dengan begitulah hamba hanya akan bergantung kepadamu. Kekuatan
yang sejati, tempat satu-satunya, the one and only, Qul huwallahu ahad, hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa menjadi tempatku bergantung, tempatku bersandar, tempatku bisa hidup. Karena kemauan yang begitu kuat dan juga rasa bergantung yang begitu besar kepada Allah, itu akhirnya yang membuat aku tahun 2017 tuh benar-benar lempeng, gak noleh kanan kiri belakang ya, aku nggak lihat. Pokoknya di tahun segitu tuh aku bener-bener riadoh seutuhnya teman-teman. Riadoh mulai dari memperbaiki yang wajib ya, mulai dari sholat ya, usahakan sholat tepat waktu, mendahulukan Allah, kemudian juga riadoh kayak sholawat, riadoh dengan amalan-amalan sunnah yang lain gitu, tanpa noleh kanan kiri. Maksudnya di sini nggak terpengaruh gitu, entah belum ada hasilnya atau belum dapat keajaibannya atau yang lain udah maju di depan, semuanya udah pada sukses atau apa, aku nggak peduli itu gitu. Makanya di tahun segitu tuh aku nggak aktif sosmed, bahkan aku keluar dari beberapa grup kayak grup sekolah ya, angkatan sekolah, alumni. Bahkan grup waktu aku kuliah aku juga sempet keluar karena aku memang bener-bener kayak mau, dalam tanda kutip, menghilangkan diri. Aku mau memulai the new Dina gitu, pengen bener-bener memulai semuanya dari awal, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah biar nggak ke distract dengan gangguan yang lain gitu ya, karena distract itu bisa muncul dari misalnya kalau kita lihat keadaan sekitar kita yang mungkin sudah sukses atau apa, kita ngelihat teman kita atau kita lihat di postingan sosmed yang wah rasanya orang tuh semuanya udah bahagia gitu, sedangkan kita belum. Nah biar nggak ke distract dengan hal-hal tersebut, ya udah aku memutuskan udah nggak usah ini dulu gitu. Sampai akhirnya itu ngaruh ya ke sekarang. Aku juga di Instagram misalnya itu aku nggak terlalu aktif di akun pribadi, hanya di DN Resutari. Di WhatsApp juga seperti itu, hanya keep kontak nomor-nomor yang memang aku butuhkan. So pokoknya lempeng gitu. Satu lagi yang aku inget banget teman-teman, mungkin kalian mau mencoba hal ini. Dalam sepanjang 2017 tersebut, aku bener-bener ngasih makan pikiran bawah sadar. Aku install ya program-program ke pikiran bawah sadar. Hampir tiap hari aku dengerin tausiah, ceramah, baca buku ya spiritual, baca buku self development. Pokoknya bisa aku dalam satu hari tuh menghabiskan satu buku. Bahkan udah kayak mana nih konten, mana lagi nih spiritual yang perlu aku dengerin. Ngaji filsafat ya, punyanya Dr. Farudin Faiz, ceramah-ceramahnya Cak Nun yang begitu kental dengan pemaknaan hidup, itu aku dengerin gitu sepanjang 2017, hampir 1 tahun bahkan lebih. Itu aku masukin tuh program-program itu tiap pagi nih ya, sebelum berangkat ngajar itu aku dengerin itu semua, entah itu podcast, video di YouTube, baca buku dan lain sebagainya. Pokoknya aku pengen ngasih pikiran bawah sadar, menginstall program baru ke pikiran bawah sadar gitu, supaya ya itu tadi ya, kalau kita udah terbiasa dikasih makan hal-hal yang memang membuat kita jadi lebih baik ya, membuat karakter kita berkembang, pribadi kita, karakter kita menjadi lebih baik ya, insya Allah itu juga akan berpengaruh teman-teman. Dan aku rasain betul ya, aku sangat berterima kasih karena tahun-tahun dulu tuh aku benar-benar ngasih makan ke pikiran bawah sadar aku, sehingga saat ini tuh efeknya jangka panjang banget, mulai dari mental, spirit ya, spiritual. Jadi kayak overthinking tuh aku udah tidak kayak dulu lagi gitu dalam menghadapi masalah. Kalau ada masalah yang datang, nggak berlarut-larut seperti dulu gitu loh. Dalam mengatasinya tuh udah lebih tenang. Kemudian oh iya ya, ini kan maknanya begini, hidup itu begini. Aku berani bilang bahwa salah satu hal yang berpengaruh, yang mengantarkan aku untuk berada di
vibes, ada di energi yang sekarang, itu salah satunya adalah ilmu, ya, pengetahuan, pemahaman tentang hidup, ilmu spiritual, ilmu agama, ilmu self development, ilmu filsafat, filosofi hidup. Itu sangat-sangat mempengaruhi gitu cara berpikir aku, cara pandang aku, dan juga teman-teman di sekitar aku yang juga punya cara pandang yang sama. Kita berbagi, kita sering ngobrol tentang makna hidup di dunia ini harus ngapain, memaknai dunia itu harus seperti apa. Itu sangat-sangat berpengaruh teman-teman. Makanya saat ini kan kita tuh diuntungkan dengan adanya internet, dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, kita bisa mengakses ilmu kapan aja gitu. Jadi balik lagi nih, teknologi, informasi, media sosial itu kan hanya alat ya. Dan alat itu tergantung siapa yang make. Dan ayo gitu, kita manfaatkan alat yang ada sekarang ini, teknologi yang ada sekarang ini untuk memperbanyak ilmu, untuk memperdalam gitu ilmu yang bisa menjadi bekal untuk menghadapi hidup ke depannya. Hanya ada yang bilang kan bahwa belajar itu sampai ke liang lahat. Seumur hidup kita masih perlu belajar. Nggak ada istilahnya kita sudah tua, kita sudah terlambat untuk belajar, no. Dan belajar itu, pendidikan itu nggak harus yang formal, yang harus kita sekolah dari SD, kuliah, S1, S2, S3, enggak. Bahkan dalam kehidupan pun kita juga bisa belajar dari alam, dari pengalaman hidup yang udah kita lalui. Jadi memang belajar dan ilmu itu bisa menjadi bekal nih teman-teman untuk bisa mengubah nih karakter pribadi dan cara pandang kita. Kan teman-teman temukan kemauan yang begitu kuat di dalam diri kalian untuk mengubah keadaan kalian saat ini dengan bergantung kepada Allah. Temukan kemauan yang kuat itu, karena dengan kemauan yang kuat itu bisa gitu mengalahkan males, capek, ngantuk, ya terutamanya males dan capek itu sendiri teman-teman. Apalagi buat kalian yang masih muda, please, kalian masih punya tenaga yang cukup, kalian masih dikasih badan yang kuat, badan yang sehat. Jangan nunggu sampai usia tua gitu ya untuk mau berubah. Teman-teman bisa memulainya secara perlahan-lahan, pelan-pelan, menikmati. Makanya ada hitungan perubahan habit ya, atau hitungan riyadhah, hitungan latihan, melatih diri, itu mulai dari 21, 40, atau mungkin 60 hari. Tapi kalau teman-teman punya kemauan yang begitu kuat, dari pengalaman aku pribadi, itu kita nggak akan terlalu menghitung waktu gitu. Ya udah pokoknya jalanin gitu hari demi hari, yang sampai nggak kerasa udah 1 tahun, udah 2 tahun gitu. Dan biasanya ya yang dinikmati perlahan hari demi hari itu yang akan lebih awet teman-teman. Dan tahu-tahu kayak udah berubah gitu, cara pandang kalian udah berubah, karakter kalian udah berubah, dan tentu saja kalian akan menemukan keajaiban yang sejati dalam diri kalian, dalam hidup kalian. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa aku share di video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, aku tidak bisa memaksa, aku tidak bisa mengubah diri kalian. Yang bisa mengubah diri kita itu adalah Allah, kekuatannya Allah. Nah, bagian kita adalah menunjukkan bahwa kita punya kemauan yang kuat untuk berubah. Bagian kita adalah menunjukkan kemauan itu lewat perjuangan, lewat riyadhah, lewat ya apapun yang kita bisa untuk menunjukkan ke Allah bahwa kita memang pengen benar-benar berubah. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.